أمواتكم وأموات المسلمين تمنقوا بإشارات عباد والبلاد الحبيب عبد الله حداد وأولياء وصلاح البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبر الله به سابقا ولاحقا الله تشمعنا وبركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. إلى أن قال: والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أحوال الأولياء ومقامتهم من غير الصدق وأشبه ذلك من الأمور الشنيعة. ومن أخوف ما يخاف منه على صاحبه السوء الخاتمة البدعة في الدين، وكذلك إضمار الشك في الله ورسوله واليوم الآخر، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بنور وجهك الكريم أن تتوفنا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين في عافية يا رب العالمين. وقوله تعالى. Barakah. Coba yang di atas yang bawa anak kecil jangan dilepas. Masjid bukan untuk main-mainnya anak-anak. Jangan dilepas. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih dalam perkara-perkara yang menyebabkan su'ul khatimah. Pertama di antaranya yaitu walladzina yukadzibuna auliya Allah. Orang-orang yang menuduh para wali itu adalah pembohong. Bukan hanya tidak percaya, tapi menuduh mereka adalah pembohong. Wa yunkiruna alaihim bighairi haq. Mereka ingkar terhadap para aulia Allah tanpa ada hak. Awas, hati-hati. Tidak layak bagi anak kecil mengingkari orang yang besar yang lebih paham. Anak kecil itu pikirannya main-main. Dia menikmati main kelereng, dia menikmati layang-layang. Tetapi orang yang sudah dewasa, apalagi berilmu, dia menikmati baca buku, ada di perpustakaan, membahas ilmu. Karena itu anak kecil ketika diperintahkan untuk menghafal, membaca buku, dia lagi main-main, mungkin dianggap, wah ini orang musuhku ini, menghalangi aku untuk senang. Dia ingkar, apa itu nikmatnya ada di perpustakaan. Dia tidak paham, karena ilmunya belum mencapai ke sana, akalnya belum mencapai ke sana. Anak kecil kalau dikasih permen, coklat, dia akan menyatakan ini adalah nikmat. Kalau diajak berpikir untuk syahwat, untuk perempuan misalnya, birahi, dia nggak berpikir ke sana karena belum waktunya. Tetapi ketika orang sudah sampai pada waktunya, lebih baik dekat dengan istri yang cantik daripada makan coklat. Bagi anak kecil, ini apa ini? Karena itu, bagi anak kecil, jangan mengingkari, kamu belum sampai ke sana. Begitulah orang yang biasa, yang belum jadi wali, jangan mengingkari wali, jangan diukur dengan pikiran kamu. Jangan diukur dengan ilmunya kamu. Mereka para awliya Allah, Allah berikan ilmu yang belum kamu ketahui. Mereka para aulia Allah merasakan apa yang belum kamu rasakan. Paham nih ya?
Kalau belum sampai ya diam. Nah, belum sampai taslim namanya. Taslim li ahlillah fi kullu musyrikilin ladaika. Ladaihim wadihum bil adillati. Pasrahlah dengan para awliya Allah kalau kamu itu muskil bagi diri kamu. Tapi bagi mereka bukan muskil, jelas. Karena mereka mempunyai dalil-dalil tersendiri. Dikasih kemampuan Allah yang lebih daripada kamu. Kira-kira kalau ada dokter ngoperasi pasien, ini bagi orang yang ngelihat, yang nggak mampu pikirannya, wah ini nyakiti nih, ini dolim ini dokter ini. Masa ada orang sakit tambah dirobek-robek begitu? Tambah diedel-edel, tambah diodol-odol gitu. Tapi bagi mereka ya ini cara penyembuhan, ya ini cara pengobatan. Lah kamu yang belum sampai ke sana taslim, pasrah, biarlah itu dokter tahu caranya. Itu dokter tahu caranya. Jangan kamu ukur dengan kamu. Tambah keliru jadinya. Paham nih ya? Baik. Dalika mablaghuhum minal ilm. Ada orang ilmunya memang Pak, ada di situ sudah sampainya. Tapi nggak boleh orang ingkar dengan yang lebih tinggi ilmunya. Itu namanya kebodohan, saudara. Itu namanya kekeliruan. Tuh lihat bagaimana Allah mengajarkan kita bersikap kalau ketemu dengan para wali. Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Nabi ini Nabi. Ya, Nabi Musa lebih afdol daripada Khidir. Tapi bagaimana ketika sudah ketemu dengan seorang wali? Maka di situ Khidir alaihi salam mensyaratkan, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau mau ikut sama aku, jangan tanya loh dulu. Jangan tanya. Jangan diukur dengan ilmu yang ada, jangan tanya. Nanti kalau sudah sampai waktunya tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Tapi akhirnya bagaimana? Nabi Musa terburu, bunuh anak. Wah, ini kekejaman ini. Hah? Ini kekejaman ini. Ditegur. Ini apa salahnya nih anak? Ngerusak perahu orang yang justru nolong dia. Wah, ini kedoliman nih. Bangunkan orang, rumah orang yang tidak mau menghormati dia, bahkan ngasih seteguk air pun enggak, satu potong roti pun enggak. Dibayar berapa? Nah, disitulah akhirnya diterangkan. Udah, berarti nggak bisa kan? Kamu ikut sama aku, nggak sabar sebabnya. Diterangkan, ini anak dibunuh oleh Khidir karena mendapatkan ilmu dari Allah. Masa depannya akan jadi kafir anak ini. Orang tuanya beriman, nanti katut kafir gara-gara pengaruh anaknya. Dibunuh supaya nggak kafir, berarti matinya dalam keadaan fitrah, tidak dalam keadaan kafir. Rahmat sama anak ini. Kalau mati kafir masuk neraka. Dibunuh anak tadi itu supaya orang tuanya juga nggak katut kafir. Ternyata di belakang itu ada ilmu. Cuma ilmunya wali. Yang belum wali jangan sok jadi wali. Kalau inti bunuh, ya masuk penjara ini. Ini Khidir punya ilmu. Dan itu diakui oleh Nabi Musa. Merusak kapal, bukan merusak kapal, nyelametkan kapalnya orang nggak punya, baru beli.
Biasanya kalau pulang daripada berburu ikan, ada raja yang di situ yang dolim melihat perahu-perahu baru itu dirampas sama dia, dipecahi atasnya oleh Khidir, sehingga nggak kelihatan baru. Kayak perahu rusak ini, nggak mau diambil. Ternyata bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan. Begitu juga bangunan, ternyata di situ ada peninggalan harta dari orang soleh untuk anak cucunya. Daerah situ daerah orang yang suka ngerampas harta, ngaku-ngaku milik dia. Dindingnya mau roboh, ini kalau roboh kelihatan harta tadi itu, dibangun sama Khidir supaya harta itu selamat, gak sampai dirampas oleh penduduk situ dan sampai kepada turunannya. Ternyata ada dalilnya. Karena itu jangan gampang-gampang ingkar sama aulia. Wali apa begini, wali apa? Lakunit sopo. Ketika kamu tidak mampu, jangan diukur orang itu dengan kemampuan kamu. Ketika tidak mampu, ya sudah, ini kemampuan saya. Saya nggak mampu. Selesai. Terus apakah kita wajib nurut? Enggak. Nurutnya harus nurut syariat. Nurut itu nurut syariat, bukan nurut wali. Wali yang melanggar syariat bukan untuk dijadikan panutan, tapi jangan kamu ingkari. Nggak paham ya? Khidir membunuh itu bukan untuk diikuti. Saya mengikuti jejak Khidir. Bukan untuk kamu jadi panutan, tapi kamu taslim. Wah, yang melakukan Khidir, ya sudah. Itu berarti kekhususan untuk Khidir. Nggak boleh kita ikuti. Begitu loh maksudnya. Oh, itu berarti tugasnya dokter, ngoperasi, membedah, menjahit. Itu bukan ilmunya kita, bukan tugasnya kita. Itu tugasnya dokter, pasrah. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jangan nanti diingkari. Apa maksudnya Khidir? Apa-apa? Lah, ya bisa kufur nanti kamu. Paham nih ya? Orang yang selalu mendusta kepada awliya Allah, ingkar terhadap mereka, itu banyak matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Walladzina yad'una ahwalal awliya wa magamatihim min ghairi siddiq. Juga termasuk penyebab banyak mati su'ul khotimah itu ngaku jadi wali. Ngaku jadi wali. Belum wali ngaku jadi wali. Kalau bahasa sekarang gadungan. Bukan polisi ngaku polisi, penipu. Bukan dokter ngaku dokter, penipu. Ini bahaya nih kalau nyuntik ini. Yang dimasukkan setrup nantinya. Hah? Bahaya ini. Bukan wali ngaku wali. Waduh, jangan. Hah? Udahlah. Tahu diri. Kalau kau nggak jadi wali, cintai para aulia, nanti kumpul sama mereka, gitu. Kadang-kadang ceritanya selangit. Wih, cerita saya mimpi, saya ketemu, saya itu. Karena itu Pak, sampean nih, jangan cari orang yang keramat. Cari orang yang istiqomah. Orang yang bisa kamu ikuti ucapannya, akhlaknya, perbuatannya. Yang kamu melihat dia langsung ingat sama Allah. Yang kamu dengarkan ucapan dia, tambah ilmunya kamu. Yang kamu lihat perbuatannya dia, tambah semangat ibadahnya kamu. Nah, itu lazimi. Lah kalau ceritanya miber terus Pak,
Lah sampai jadi apa nantinya? Ulangi lagi ya, cari orang yang dengan melihat dia, kamu bisa menjadi ingat kepada Allah. Yang dengan mendengarkan ucapan dia, tambah ilmunya kamu. Yang dengan mengetahui perbuatannya dia, tambah semangat ibadah kamu. Ketemu orang demikian, lazimi. Lazimi, itu panutan. Masya Allah. Wali Allah itu Pak, di dalam Al-Quran, mereka orang yang beriman dan yang istiqomah. Gak berubah-berubah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Takwanya itu gak di masjid aja. Alladzina qarabunallah thumas taqamu. Takwanya bukan hanya di majlis saja. Takwanya bukan di pondok saja, dimanapun dia bertakwa, iman, takwa, istiqomah dalam takwa, itu wali. Sampai ini calon semuanya. Kenapa sudah jadi orang beriman? Alhamdulillah. Tinggal takwanya jangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya kita lihat, kalau di pengajian takwa, kalau di alun-alun ya ngomong lain lah. Jangan situasi dan kondisi kalau takwa ini. Selalu digunakan takwa. Mau di kantor takwa, di pasar takwa, di tengah jalan takwa, di masjid takwa, sendiri takwa, di hadapan orang takwa. Takwa. Semuanya pakai takwa. Jadi wali kalau begitu. Orang beriman ini calon wali semuanya. Apa bisa jadi wali? Bisa, karena kamu orang beriman. Asal kamu selalu istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wali itu ada yang tahu dirinya sebagai wali Allah. Ada yang nggak tahu. Lah kebanyakan ini nggak tahu kalau dirinya wali. Paham nih ya? Nggak tahu. Padahal ini orang baik, akhlaknya bagus, ini wali dah. Tapi dirinya nggak paham dia wali. Ada begitu itu. Doanya mustajab itu, tapi dia merasa dirinya aku orang biasa. Yang nggak tahu. Ini banyak di antaranya umat ini. Ini jangan-jangan yang di sini yang bicara saya mendengarkan, yang dengarkan wali, yang bicara nggak wali. Jangan-jangan yang jadi makmum wali, imamnya bukan wali. Kenapa? Ukuran wali itu bukan karena serban. Ukuran wali itu karena hati yang bagus. Inna budala ummati la yadkhuluna jannata bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bi sakhawatin nufus wasalamatis sudur warahmah bi kulli muslim. Wali-wali badal itu diangkat derajatnya di surga bukan karena sholatnya banyak, walaupun banyak sholatnya. Bukan karena puasanya banyak, walaupun banyak puasanya. Bukan karena sedekahnya banyak, walaupun banyak sedekahnya. Tapi yang mengakibatkan derajatnya naik, kenapa? Murah jiwanya. Artinya apa? Nggak pernah dendam. Siapapun bersalah sama dia, apa-apa, saya maafkan. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Salamati sudur, bersih hati, husnudzon sama semua orang. Semua dianggap baik. Nggak pernah merasa dirinya lebih unggul, sombong nggak ada. Nggak pernah meremehkan kepada orang lain, bersih hatinya. Nggak pernah nggak ikhlas. Kemudian rahmat bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam dikasihani. Ini bukan golonganku ini. Ini bukan satu kumpulan dengan aku. Ini bukan kelompokku. Nggak ada gitu. Diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah.
Awas, hati-hati. Nggak boleh orang ngaku-ngaku jadi wali, nggak boleh ingkar kepada para wali. Paling mengkhawatirkan, wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibi sul khatimah, paling dikhawatirkan sul khatimah yaitu al bid'ah fid din, melakukan bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah itu perkara yang bertentangan dengan agama tapi dianggap itu adalah agama. Padahal bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, tapi dianggap itu adalah ajaran agama. Kenapa? Fanatik. Misal, salaman dengan perempuan ajnabiyah, bertentangan dengan ajaran agama, Quran dan hadis, tapi dianggap, wah nggak apa-apa. Fanatik. Tapi ada orang wali melakukan itu, ya bukan untuk dicontoh seperti tadi. Kalaupun dia wali melakukan itu, bukan untuk dicontoh. Yang harus dicontoh adalah syariat. Yang harus diikuti adalah syariat, bukan untuk dicontoh. Kalaupun ada orang wali melakukan itu, bukan untuk dicontoh. Yang dilakukan oleh Nabi itu loh, kalau nggak sesuai dengan syariat, tidak boleh dicontoh. Orang kawin paling banyak berapa? 4. Nabi lebih dari 4, ngikuti Nabi lebih dari 4. Nggak boleh. Itu khusus untuk Nabi Muhammad itu. Nggak boleh dicontoh. Nabi tidur, langsung sholat. Nggak boleh dicontoh. Kau harus nuruti syariat. Pengkhususan itu bukan untuk diikuti, Wan. Nggak boleh ikut-ikut. Paham nih ya? Al-bid'ah, banyak orang mengartikan bid'ah itu sesuatu yang baru. Bukan. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan ajaran agama. Man ahdatsa fi amrina, siapa orang yang mengadakan hal yang baru dalam urusan kita, urusan agama Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada dalam ajaran Islam, artinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, fahuwa raddun, maka harus ditolak. Yang harus digarisbawahi itu yang bukan dalam ajaran Islam, bukan yang baru. Yang baru yang bukan dalam ajaran Islam itu harus ditolak. Berarti yang baru sesuai dengan ajaran Islam harus diterima. Lah ini enggak, pokoknya yang baru. Ya keliru, Pak. Kitab hadis baru, ilmu hadis baru, ilmu nahwu baru, usul fikih baru, qawaid fikih baru, madhab baru. Ya rusak kabeh ini. Bukan sesuatu yang baru, yang bukan dalam ajaran Islam. Itu yang harus ditolak. Nih. Karena itu kalau ngartikan hadis itu ojo sepenggal-sepenggal. Maulid nih, maulid. Buka, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dari ajaran Islam apa enggak sholawat tuh? Hah? Dari ajaran Islam apa enggak? Ajaran Islam. Oh, ini baru sesuai dengan ajaran Islam. Dibuka lagi. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsud. Muji kepada Allah. Alhamd wa tsana 'ala Allah. Ajaran Islam enggak? Oh, ini baru sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ceritakan Rasulullah itu akhlaknya begini, bentuk fisiknya begini, perbuatannya begini, sama orang miskin begini, sama orang merawat begini. Diceritakan sesuai dengan ajaran Islam enggak? Sesuai. Kemudian ada doa sesuai dengan ajaran Islam enggak? Sesuai. Apanya? Ini sesuatu yang baru, yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan ditolak, harus diterima.
Jadi bukan sesuatu yang baru itu pasti negatif. Sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu yang harus ditolak. Paham nih? Nah ini enggak. Pokoknya yang baru karena Nabi tidak melakukan, karena sahabat tidak melakukan. Lah ini kan repot. Karena Nabi tidak melakukan, karena sahabat tidak melakukan. Tidak ada dalam ajaran yang tidak dilakukan oleh Nabi itu berarti salah. Yang tidak dilakukan oleh sahabat itu adalah salah. Enggak ada, Pak. Di zamannya Nabi sendiri, sahabat kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi ridho. Hadisnya sahih semuanya. Contoh nih, contoh. Nabi pernah menegur Bilal karena waktu Mi'raj dengar sendalnya Bilal, suara sendalnya Bilal ada di surga. Nabi masuk surga, belum ada yang masuk surga. Tapi kok ada suaranya sendalnya Bilal, mungkin pakai kelompen atau pakai apa ya. Jadi ada ciri khas itu jalannya Bilal itu. Waktu ada di bumi panggil Bilal, apa amal kamu ini? Kok ana dengar di surga suara cerompanya kamu? Ada ya Rasulullah, cuma aku setiap batal wudu, aku wudu dan sholat setelah wudu 2 rakaat. Oh lazimi. Teruskan kata Rasulullah. Ada lagi setelah Nabi salam, Nabi berkata, siapa tadi dalam i'tidal baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Siapa? Padahal tidak begitu yang dibaca oleh yang lainnya. Saya ya Rasulullah. Kamu yang baca? Iya. Ini malaikat sampai sekarang nulis pahalanya nggak habis-habis. Teruskan. Seorang lagi juga di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ini kok bacanya Qul huwallahu ahad setiap rakaat sholat itu. Jadi kalau baca Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad. Baca lagi Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad. Terus begitu. Padahal Nabi nggak baca Qul huwallahu ahad setiap rakaat. Kok ini baca rakaat Qul huwallahu ahad? Kata Nabi, panggil orangnya. Benar laporannya ini kamu setiap rakaat baca Qul huwallahu ahad. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Nih loh. Karena itu orang itu harus bijaksana tanya kenapa? Gitu loh. Kenapa kata Nabi? Karena di situ ada sifat Allah. Aku senang membacanya ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lianna fihi sifatur rahman fa ana uhibbuh. Aku baca surat Al-Ikhlas itu karena di situ ada sifat-sifat Allah. Aku senang bacanya. Kata Nabi, ilzamhu fa innallaha yuhibbuk. Lazimi terus. Yang kamu baca ini lazimi terus. Saya nyatakan Allah sekarang cinta sama kamu. Allah senang sama kamu. Ya langsung beda. Ini zaman beliau nih. Setelahnya beliau tambah banyak. Malah istilah bid'ah itu dipakai sama Sayyidina Umar itu. Ni'matil bid'ah hadhihi. Ketika sholat taraweh, dulu itu sholat taraweh itu sendiri-sendiri Pak. Ada kelompok sendiri jam sekian. Ada buat jamaah sendiri sama Sayyidina Umar. Wah kita jadikan satu imam aja, dikumpulkan jadi satu, rame masjid. Kata Sayyidina Umar, ini belum ada di zamannya Nabi aturan begini, tapi nikmatil bid'ah hadhihi. Ya walaupun ini dikatakan bid'ah, tapi ini adalah bid'ah yang bagus, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyatakan begitu. Udahlah, jangan ribut masalah gini-gini. Tanya dulu kenapa, gitu loh. Apa isinya? Pelajari dulu, jangan sesuatu yang baru langsung alergi ente. Ya kan repot kalau sudah. Perkara kamu tidak mau itu haknya kamu. Perkara yang mau haknya orang, gitu loh. Saya nggak mau, saya kepingin persis. Nggak ada masalah. Bukan wajib kok. Bukan hal yang harus itu kok. Nggak ada masalah. Karena itu udahlah. Ya, jadi sudahi perdebatan masalah bid'ah itu.
kecuali bertentangan dengan ajaran Islam. Kecuali bertentangan dengan ajaran Islam. Apa? Ya nyanyi-nyanyi, keplok-keplok. Ya. Kemudian misalnya terbuka aurat. Di situ ada i'tiqad, ya. Keyakinan-keyakinan yang memang di luar daripada keyakinan yang benar. Itu baru nggak boleh kalau sudah begitu. Karena itu penting sekali untuk kita. Bid'ah dalam agama itu akan mengakibatkan su'ul khatimah. Juga demikian keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap Rasulullah SAW, keraguan terhadap hari kiamat yang sekarang sudah mulai nih. Ini keraguan-keraguan ini sudah dilemparkan dari mana-mana ini. Ajaran keraguan terhadap ajaran agama. Apa iya? Apa iya? Loh, kamu tidak belajar kok apa iya? Belajari dulu. Afillahi syakkun fatir samawati wal ard. Ragu terhadap Allah, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Saya mau tanya, Anda ini sekarang yang di bawah Anda ini adalah babut. Percaya nggak ada yang membuat babut? Anda kelihatan babutnya, tapi Anda nggak kelihatan orang yang buat babut. Tapi kok Anda percaya? Yakin adanya babut, pasti adanya pembuat babut. Lah Anda lihat langit dan bumi, masa nggak yakin ada pembuatnya langit dan bumi? Kok model? Kok ragu sama Tuhan? Ragu sama Rasulullah SAW? Siapa yang akan mengajarkan kita akhlak model begini nih? Siapa yang lebih perhatian kepada kita daripada Muhammad Rasulullah? Panjang dah kalau kita terangkan. Nih, kita kasih gambaran. Cari ajaran yang mengajarkan kita untuk bersihkan dari najis. Sulit, Pak. Bagaimana kamu harus bersih daripada najis? Najis itu bagi ini, bagi itu, dan ini, dan ini. Sampai kita masuk WC diajari sama Nabi. Caranya bagaimana kita membuang hajat, membersihkan daripada najis. Wah, nggak ada, mau ragu apa daripada Rasulullah. Karena itu awas, hati-hati. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya tetap orang yang yakin, Islam yakin, iman yakin, mati dalam keadaan Islam dan iman yang yakin. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala penyebab-penyebab kita yang mengakibatkan akhir hidup kita mati sul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita adakan sholat gaib untuk Sayyid Fauzi Al-Habsyi yang selalu hadir di majelis ini, meninggal dunia tadi. Meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan yang sehat Allah jauhkan daripada penyakit, yang sakit Allah berikan kesehatan zahir batin, dan semua yang ada di majelis ini diberikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Ala hadin yakus salihah. Al-Fatihah.